Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Baik, perkenalkan nama saya Samsi Ridwan, NIM T2017-1287. Saya akan menjelaskan hasil tugas saya penelitian tindakan kelas yang berjudul penelitiannya implementasi metode scramble dalam meningkatkan minat belajar siswa selama pembelajaran daring terhadap mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita semua sekarang lagi terkena musibah, yaitu adanya wabah COVID-19. Sehingga dengan adanya wabah ini, proses kegiatan belajar mengajar atau KBM itu dilakukan secara online, yang tentunya ini semua membingungkan, baik itu kepada peserta didik maupun kepada pendidik. Pasalnya mereka semua tidak atau jarang atau bahkan tidak sama sekali melakukan pembelajaran berbasis online atau berbasis daring yang seperti ini yang terjadi pada saat ini. Sehingga antara peserta didik dan pendidik ini mengalami kebingungan, mengalami kesulitan. Mereka belum pernah belajar secara online, sehingga wajar kalau di dalam proses ini mereka awal mengalami kebingungan dan kesusahan. Dan tentunya dengan proses pembelajaran ini, peserta didik itu sangat rentan sekali mengalami rasa bosan, mengalami rasa jenuh, mengalami rasa malas. Sehingga pendidik dituntut bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut, memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ketika peserta didik atau ketika murid itu mengalami malas belajar atau kurangnya minat belajar. Pendidik di sini diharuskan jeli, pemirsa, diharuskan mempunyai terobosan-terobosan, diharuskan mempunyai inovasi-inovasi baru yang membangkitkan gairah semangat belajar siswanya, gairah semangat belajar muridnya. Salah satu contohnya menggunakan metode scramble. Metode scramble ini adalah jawaban untuk mengatasi situasi dan kondisi saat ini di saat pembelajaran daring. Karena metode scramble sendiri itu dari bahasa Inggris yang artinya yaitu scramble yang artinya perebutan, perjuangan dan pertarungan. Di situ. Karena di sini murid dilatih untuk untuk memperjuangkan, untuk merebutkan apa-apa yang sudah diajukan oleh gurunya, apa-apa yang sudah diberikan oleh gurunya, untuk saling satu sama lain memperebutkan pertanyaan dari gurunya, memperebutkan acuan pertanyaan dari gurunya. Di situ. Jadi murid diharuskan semangat. Ayo siapa yang mau? Metode scramble ini metode yang berkelompok, saudara. Metode yang berkelompok. 1, 2, 3 kelompoknya skala besar dan skala kecil. Ini dilakukan ya untuk melatih kerjasama, nantinya solidaritas sama satu sama lain. Jadi seperti itu. Metode scramble ini cocok sekali diterapkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pasalnya metode ini pendidik atau seorang guru itu memberikan sebuah pertanyaan berupa kata acak. Murid mencocokkan jawaban dari pertanyaan kata acak tersebut. Umpamanya ngalam, itu dikasih jawaban di situ, ternyata kata yang cocok untuk disatukan jadi kata yang pas itu malang, umpamanya seperti itu.
Jadi ini melatih daripada otak kanan dan otak kiri siswa untuk jeli, untuk teliti di dalam sebuah pelajaran. Cocok sekali kalau di dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis kita suguhkan ayat-ayat yang potong-potong dan kita pisah-pisah, sehingga peserta didik suruh menyatukan ayat tersebut jadi satu kesatuan ayat yang pas dan benar. Jadi seperti itu. Ada permainan yaitu kosa kalimat. Jadi kalimat itu diacak saudara. Nanti umpamanya kalimat itu diacak satu persatu. Nanti murid disuruh menemukan sebuah jawaban yang pas untuk kalimat tersebut. Nyapu Adi pasar namanya. Ternyata Adi nyapu di pasar. Seperti itu. Kosa kalimat yang diacak. Ini sangat cocok sekali diterapkan, apalagi permainan-permainan seperti ini. Pasalnya seorang murid, seorang peserta didik itu lebih suka main tebak-tebakan daripada harus monoton mendengarkan ceramah mendengarkan ceramah tersebut, dan apalagi melihat sebuah tulisan yang tekstual. Ini sangat menjenuhkan saudara, sangat membosankan, sangat tidak menyenangkan. Karena pembelajaran daring ini betul-betul sangat tidak enak, sangat membosankan sekali. Karena apa? Karena kita tidak bertemu dengan teman sama teman, tidak bertemu dengan murid, dengan guru, dengan tatap mata. Karena bertemu dengan tatap mata yang nyata, yang langsung, itu lebih enak, lebih happy, lebih menyenangkan, mengasihkan daripada kita ketemu di sosial media yang itu cuma hayalan-hayalan toh. Metode ini sangat bisa sekali mendongkrak minat belajar siswa, minat belajar peserta didik. Yaitu tadi, guru memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Ayo nak, belajar ini, membaca ini. Ayo urutkan kata-kata ini, kalimat ini. Ya, lafaz-lafaz ini yang sudah berantakan kamu jadikan satu untuk jadi satu kalimat. Nah, seperti itu. Membentuk kelompok-kelompok. Manfaat daripada metode scramble ini, yang pertama meningkatkan motivasi belajar siswa. Jelas, adanya seorang guru itu bisa memotivasi ke seorang muridnya, seorang siswanya. Dengan apa? Dengan melalui metode ini. Yang kedua, manfaatnya meningkatkan kemampuan bekerja sama. Jelas, di dalam metode scramble ini itu murid itu dikelompokkan 1, 2, 3, baik kelompok skala kecil maupun skala besar. Itu manfaat daripada metode scramble, nantinya siklus saya yang ada di metode scramble ini, awalnya itu di man 1 Lumajang itu berjalan sulit, berjalan susah karena tidak ada kesiapan dari guru maupun peserta didik. Nah, yang kedua apa sulitnya? Siswa tidak mau bertanya. Sehingga dia merasa kesulitan. Dia kesulitan, tidak mau bertanya, ya tambah sulit. Nah, itu hasil siklus pertama yang saya lakukan penelitian di Man 1 Lumajang. Yang kedua, siklus kedua hasilnya lebih baik lagi. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran, dalam proses daring tersebut, lebih sering bertanya, lebih aktif, dan guru memantau daripada diskusi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul tadi, meningkatkan implementasi metode scramble untuk meningkatkan minat belajar siswa di tengah-tengah pembelajaran daring terhadap pelajaran Al-Quran dan hadis. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.